Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mustadam rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat, karunia dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya bisa melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang tahu berterima kasih atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak pernah bosan-bosan memberikan wasiat, memberikan nasihat pada diri khatib sendiri dan juga pada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisinya melainkan dengan takwa. Tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari azab dan api nerakanya melainkan dengan takwa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada dan sertakanlah olehmu keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan atau kalau boleh disebut moto hidup yang cukup sederhana. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Mengapa kita katakan sederhana? Sebab ungkapan ini cukup familiar di telinga kita. Bahkan ia terkadang bagaikan angin yang berlalu begitu saja. Tapi tidak bagi para pemerhati kehidupan atau orang-orang yang selalu merenungi dan menghayati kehidupan yang dia jalani. Juga tidak bagi orang-orang yang selalu berusaha mengevaluasi diri dan ingin hari-harinya berlalu dengan baik. Hari ini lebih baik daripada hari yang telah dia lalui. Karena baginya hari-hari yang telah lalu adalah sejarah sekaligus pelajaran untuk menatap dan menata hidup di masa depan yang lebih gemilang. Pelajaran mahal yang tidak bisa dihargai dengan lembaran-lembaran kertas yang kini telah berubah menjadi sembahan hari-hari yang terus berlalu, menyisakan kenangan dan kenikmatan bagi siapa saja yang menghabiskannya.
dan selalu meninggalkan penyesalan dan kesedihan yang mungkin tidak terlupakan bagi siapa saja yang menjalaninya dengan sia-sia dan penuh dengan dosa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, hari-hari adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk beramal dan berinvestasi sebanyak-banyaknya, karena dia yakin apa yang dia lakukan itu akan berbuah dan bermanfaat suatu hari nanti, yaitu di hari yang dia yakini semua kebaikan akan dibalas dan semua kejahatan juga akan dibalas. Sehingga dia selalu berupaya untuk mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau hari-hari yang biasa dijalani oleh seorang mukmin begitu ia manfaatkan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, apalagi jika ia berada di hari-hari yang di dalamnya terdapat bonus, terdapat banyak keistimewaan, terdapat hal-hal baik yang dijanjikan, yang disediakan untuknya, tentu betul-betul tidak sedikit pun dia akan sisakan hari dan waktu yang dilaluinya kecuali dengan mengejar untuk berusaha meraih semua bonus dan keistimewaan yang dijanjikan tersebut. Dia akan tampak bersemangat, dia akan tampak agresif, kompetitif, dan siap bersaing serta berupaya mengungguli rival-rivalnya demi sebuah prestasi yang akan diraih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang indah dan didambakan itu kini hampir datang di hadapan kita. Hari-hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa di mata sang pemiliknya dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Tamunan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya. Dia adalah bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan berkah, bulan sabar, dan bulan Al-Quran. Di dalamnya juga menjadi bulan-bulan yang penuh dengan sedekah, bulan pendidikan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dan nama-nama indah untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Tangan-tangan syaitan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai hamba-hamba Allah yang haus akan pengabdian dan ketaatan kepadanya, jangan biarkan bulan tersebut berlalu dan lewat begitu saja di hadapan mata kita. Cukuplah Ramadan yang telah lalu menjadi pelajaran dan sekaligus penyesalan yang nyata karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada.
yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan hanya membawa sedikit dari sekian banyak kebaikan yang berlimpah. Boleh jadi tidak sedikit pun pahala yang terbawa tersebut karena banyak amalan utama yang tidak terjaga dan hilang dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir kalau Ramadan yang akan kita lalui insyaallah adalah Ramadan terakhir yang Allah takdirkan buat kita? Maka apa yang kita akan perbuat di dalamnya? Seseorang yang tahu kalau hidupnya akan berakhir saat itu, pasti dia akan menyiapkan segala bekalnya, segala kemampuannya, dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Maka dia akan menjadikan Ramadannya kali ini menjadi Ramadan terbaik dan berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Tentunya untuk menjadikan Ramadan lebih baik dan berkualitas dibutuhkan persiapan yang ekstra serius dan sungguh-sungguh. Khususnya yang lebih diprioritaskan adalah menyiapkan ilmu-ilmu syar'i seputar Ramadan itu sendiri. Sehingga dengan bekal tersebut betul-betul seseorang akan menjalani Ramadannya dengan iman dan ihtisab, yaitu hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah atau ihtisab, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya dengan bekal ilmu syar'i yang cukup, insyaallah ibadah yang akan dijalani selama sebulan penuh menjadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata melaksanakan perintah Allah melalui tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal atau beribadah dengan tidak ada dalil, tidak ada perintah, tidak ada dasar dari kami, maka ibadahnya tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan bukan hanya itu saja yang akan diterima olehnya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya
memasukkan hamba-hambanya yang bertakwa. Karena tujuan disyariatkan bulan puasa itu sendiri adalah menjadikan orang-orang yang menjalankannya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surga. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang insya Allah ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan kita berharap, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyampaikan kita, memanjangkan umur kita, memberikan keberkahan umur kita supaya kita bisa sampai di bulan Ramadan dan supaya kita bisa memenuhi, menjalankan dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.